يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin ikhwati man rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita kembali bermuwajjahah, tentunya dengan harapan mudah-mudahan setiap aktivitas kita senantiasa ada dalam keberkahan, rahmat dan maghfirah Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan segenap umat yang senantiasa itba' kepadanya ila akhiril hayah nanti, mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, ketika di era Umar bin Khattab radhiyallahu an ada kesulitan masalah administrasi atau arsipasi atau dokumentasi. Jadi setiap ada aktivitas mengirim surat, itu kalau bulan sudah maklum, semua orang tahu bulan Muharram, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah itu sudah pada paham. Cuman yang memang belum menjadi kebiasaan orang-orang Islam waktu itu adalah kaitan dengan tahunnya. Karena sebelum Islam di era Nabi Muhammad SAW berkuasa, rata-rata kalau nentuin tahun itu dinisbatkan kepada peristiwa penting yang terjadi saat itu. Misalkan Nabi sajalah SAW itu dilahirkan di tahun Gajah. Tidak disebut tahun berapanya dalam hitungan Hijriah. Karena memang waktu itu belum ada penanggalan kalender Hijriah. Jadi kalau bulan sudah masyhur dan maklum, tanggal pun orang sudah paham karena berkaitan dengan keadaan bulan. Yang jadi masalah adalah tahun. Misalkan terjadi kiriman surat tanggal 12 Sya'ban misalnya. Ini tahun berapa? Nanti ada lagi surat 13 Sya'ban. Yang ini tahun berapa? Nah, itu persoalan di era Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Akhirnya Umar inisiatif untuk menentukan kapan kita akan buat sebuah kalender dinisbatkan kepada momen apa. Maka dikumpulkanlah para sahabat yang sepuh-sepuh dan yang muda-muda untuk musyawarah terkait dengan tahun yang akan dijadikan sebagai kalender bagi umat Islam. Dan beragam usulan disampaikan. Ada di antara mereka yang mengusulkan nisbat kalender tahun itu untuk umat Islam itu dinisbatkan kepada kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana orang-orang Masehi atau orang-orang Nasrani yang menisbatkan kalender mereka berkaitan dengan lahirnya Nabi Isa alaihi salam. Sehingga disebut dengan kalender miladiyah atau kalender Masehi. Oleh Umar bin Khattab ditolak. Jangan. Satu, terlalu mirip dengan orang-orang Nasrani. Dan yang kedua, waktu Nabi lahir belum ada prospek yang maksimal, yang menjanjikan belum ada. Itu masih manusia biasa. Belum menjadi sesuatu yang sangat wah itu untuk kita bisa jadikan sebagai kenangan. Kemudian akhirnya muncul lagi usulan, kalau gitu pas Rasulullah diangkat jadi Rasul. Kan itu sudah sangat luar biasa, itu tuh fenomena yang sangat dahsyat. Kata kaum muslimin. Tapi kata Umar bin Khattab, iya sih, itu sudah keren sekali. Tapi kan kalau masa-masa kenabian masih pancaroba. Nabi masih diintimidasi, Nabi masih diperlakukan secara tidak manusiawi, mengalami kezaliman di sana sini. Ini kayaknya belum bisa menjadi sesuatu yang wah untuk dikenang dan bangga untuk diingat.
Akhirnya usulan ketiga dimunculkan oleh para sahabat. Kata para sahabat, bagaimana kalau nisbatnya pas hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baru itu diakomodir oleh Umar bin Khattab. Karena ternyata hijrah menjadi titik tolak pencapaian kesuksesan umat Islam. Jadi yang namanya umat Islam itu bisa mendapatkan pencapaiannya itu setelah hijrah. Jadi waktu Nabi Muhammad masih belum jadi Rasul, belum ada nilai-nilai keislaman versi Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad diangkat jadi Rasul, kekuatan umat Islam juga masih kondisinya lemah. Jadi belum begitu punya kekuatan yang maksimal. Nah, setelah hijrah baru kelihatan tanda-tanda keislaman, tanda-tanda kesuksesan, bahkan pencapaian demi pencapaian itu dikabulkan atau didapatkan oleh umat Islam setelah Nabi Muhammad dan kaum muslimin hijrah. Hadirin ikhwatiman rahimakumullah, sebelum lebih jauh saya ingin bagi ini menjadi dua item, satu persiapan, dua pencapaian. Dulu pernah saya bahas momen hijrah itu didetailkan, dikronologiskan. Nah, sekarang saya tidak kronologis, tapi langsung saja pra dan pasca hijrah. Apa yang kemudian Nabi lakukan dan Nabi capai setelah hijrah. Hadirin ikhwati rahimakumullah, hijrah ini dilakukan oleh Nabi setelah 13 tahun dakwah di kota Mekah. Nah, persiapan apa yang Nabi SAW lakukan agar hijrahnya ini baik, agar hijrahnya ini maksimal? Yang pertama, hadirin ikhwati rahimakumullah, adalah peningkatan kualitas diri Nabi Muhammad. Jadi Nabi mengupgrade kualitas dirinya, mengupgrade kualitas seluruh dalam dirinya. Keimanannya, ibadahnya, semuanya itu diupgrade oleh Nabi. Terutama bicara keimanan dan keyakinan. Itu yang Nabi upgrade paling utama sebelum hijrah. Karena pada dasarnya orang yang hijrah dia butuh kesempurnaan dalam imannya. Jadi kalau imannya masih maju mundur, itu masih pilih-pilih atau masih kalau orang Sunda bilang monok mayong, iman yang masih bolak-balik, masih naik turun, itu nggak bisa orang punya komitmen untuk hijrah. Itu pasti hijrahnya bermasalah aja kalau dia belum full imannya. Maka Nabi maksimalkan dulu tuh kualitas iman. Apa yang menjadi peristiwa penting Nabi untuk meningkatkan, mengupgrade kualitas keimanannya, kualitas spiritualitasnya, kualitas religiusitasnya? Itu momen yang Allah berikan adalah Isra dan Jadi kenapa Isra Mi'raj harus hadir sebelum Nabi hijrah? Karena itu jadi bekal Nabi untuk personalitanya. Sebagai bekal bagi Nabi secara personal itu dengan Isra dan Mi'raj. Saya kutip sebuah ungkapan dari Abdullah bin Abbas untuk menggambarkan betapa kerennya dan dahsyatnya Isra dan Mi'raj yang dialami Nabi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Abdullah bin Abbas begini. Rasul itu ketika di Sidratil Muntaha itu melihat Allah secara langsung. Kata Ibnu Abbas. Walaupun kata Aisyah itu dikoreksi. Kata Aisyah, enggak. Rasul tidak melihat langsung Allah, tapi melalui hijab. Ada hijab cahaya yang menghalangi Rasul dengan Allah Azza wa Jalla. Kira-kira mau pro Aisyah, pro Ibnu Abbas. Tapi ada kalimat menarik dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kan juga bukan sahabat kaleng-kaleng, Bapak Ibu. Beliau sahabat yang paling paham juga tentang kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kata Ibnu Abbas, Nabi itu melihat langsung Allah. Sekarang iman mana yang lebih tinggi selain melihat langsung apa yang diimani selama ini? Kalau dalam konteks urutan iman, kita kan levelnya masih ilmal yakin nih. Yakinnya ya gara-gara ilmu. Belum sampai pada ainal yakin. Pertanyaannya ginilah. Kita yakin adanya surga. Yakin. Pernah lihat surga? Belum. Yakin adanya alam kubur? Pernah lihat alam kubur? Kalau kuburan sering. Ya, Kober, Pondok Rangon, ya, kuburan. Tapi itu kan bukan alam kubur. Itu beda. Kuburan dengan alam kubur nggak bisa disamakan. Itu baru ilmal yakin. Belum sampai pada ainal yakin. Nabi itu sudah ainal yakin. Surga sudah Allah tunjukkan. Neraka sudah Allah perlihatkan. Termasuk dosa kayak gimana, siksaannya kayak gimana. Itu semuanya sudah Allah perlihatkan.
Bahkan kalau mengambil pendapat Ibnu Abbas tadi yang tadi disebutkan, bahwa jangankan surga neraka, Nabi sudah melihat, kalau mengambil pendapat Ibnu Abbas. Artinya kan keyakinan Nabi sudah di atas semuanya. Sudah tidak hanya ilmal yakin, tapi sudah ainal yakin. Maka ketika sudah ainal yakin, mata kepala sudah menatap sendiri langsung, maka Nabi sampai pada keimanan yang sebenar-benarnya iman. Atau kita sebut dengan hakul. Kalau sudah hakul yakin, selesai. Itu tidak ada lagi kekosongan yang di situ ada keraguan di dalamnya. Tidak ada lagi ruang hati yang itu isinya keraguan. Sudah nggak ada. Kalau sudah hakul yakin, ibarat 100%, ini 1000%. Nabi sudah sangat yakin tentang Allah, surga dan neraka. Terutama tentang Allah. Jadi ketika Nabi sudah yakin full, ini kalau ibarat cas itu sudah 100% penuh, nah itu selesai. Maka ketika Nabi kembali ke Madinah, kembali ke Mekah, Nabi SAW sudah dalam keadaan betul-betul yakin akan kebenaran adanya Allah, akan kebenaran adanya surga, akan kebenaran adanya neraka. Nabi yakin seyakin-yakinnya dengan segala macam konsekuensi ketika meyakini adanya kebenaran Allah, dan kalau tidak meyakini adanya kebenaran Allah, Nabi sudah paham semua. Konsekuensi percaya dan konsekuensi tidak percaya. Hadirin ikhwati rahimakumullah, kita lihat bagaimana Nabi yang sudah yakin tadi dengan modal Isra dan Mi'raj itu bisa mengawal ketenangan dan keyakinan umatnya. Ini tergambar dalam satu peristiwa ketika Nabi mau hijrah dan harus istirahat dulu di Gua Sur. Dalam surat At-Taubah ayat ke-40, kalau tidak salah itu boleh dicek nanti. At-Taubah ayat ke-40. Nabi SAW berdua dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, kemudian Abu Bakar nangis gelisah. Nangis beliau. Terus kata Nabi, kenapa kamu nangis Abu Bakar? Rasul, kita ini berdua dikejar-kejar oleh orang-orang Mekah. Hampir seluruh orang Mekah memusuhi kita berdua dan ingin menemukan kita semua. Kalau kemudian mereka menemukan kita, wahai Rasul, habis sudah dakwah ini. Selesai sudah dakwah ini. Nabi SAW, Bapak Ibu, dengan keimanan yang luar biasa waktu itu kata Nabi, la tahzan innallaha ma'ana. Tenang Abu Bakar, ada Allah bersama kita. Itu kualitas hakul yakin. Di level itu hakul yakin. Tidak hanya Nabi yang tenang dengan keyakinan adanya Allah, Nabi bisa menenangkan yang lainnya. Karena kalau orang sudah mukmin, dia beriman, dia bisa men-sharing kualitas imannya kepada yang lain dan mempengaruhi keimanan yang lain. Makanya kenapa dalam sebuah hadis kata Nabi, kalau pilih teman, ya harus memang agak-agak selektif. Bukan bicara strata sosialnya, bukan bicara kemampuan finansialnya, bukan bicara jabatan keuangan dan lain sebagainya. Prioritas Nabi SAW adalah kaitan dengan keimanan dan akhlak. Karena seseorang akan dinilai berdasarkan dengan siapa dia berteman. Agama seseorang itu dilihat dari temannya. Nah hadirin khatimah rahimakumullah, jadi memaksimalkan itu. Kalau kemudian Nabi tidak bisa memastikan dan meyakinkan umatnya, agak repot. Maka Nabi harus bisa meyakinkan, tenang ada Allah, selesai. Sama juga dengan beberapa komentar sahabat. Ada seorang sahabat tentang Rasul, kalau saya jihad di jalan Allah, terus saya mati di jalan Allah, nanti saya masuk mana? Nabi langsung Pak, dengan tegas, masuk surga. Langsung tuh orang itu lagi makan kurma, kurmanya dibuang, dia berlari ke medan perang, syahid. Kenapa Nabi bisa meyakinkan begitu? Karena Nabi juga sudah yakin. Bagaimana mungkin orang yang tidak yakin bisa meyakinkan orang lain? Hanya orang yang yakin, dia bisa meyakinkan orang lain. Dia sudah mampu sampai pada level hakul yakin, maka dia bisa meyakinkan orang lain. Jadi kalau bicara motivator itu ya minimal kalau dia mengalami sulit, dia harus sulit duluan, Pak. Nggak boleh motivator nggak ngerti tentang kesulitan, terus tiba-tiba jadi motivator, nggak bisa. Motivator harus bisa melampaui kesulitan-kesulitan yang ada, baru dia cerita kan gitu. Itu motivator namanya. Karena dia bisa meyakinkan orang lain. Tenang Pak, yang sudah-sudah kalau begini pertolongan Allah datang.
Kenapa? Saya dulu juga mengalami begini. Hadirin khatimah rahimakumullah, bahkan ada sahabat yang permintaannya agak nyeleneh tapi oleh Nabi diakomodir. Kata sahabat Rasul, saya pengen bikin Allah tersenyum. Gimana caranya? Itu lagi perang berkecamuk. Pengen bikin Allah tersenyum. Gimana caranya? Kata Nabi, lepaskan baju perangmu, majulah ke medan perang. Berperanglah di jalan Allah Azza wa Jalla. Dibuka Pak baju perangnya, maju ke medan perang, meninggal, bikin Allah tersenyum. Oh itu kan keren. Itu kenapa Nabi bisa bilang begitu? Karena Nabi sudah hakul yakin, ini benar jalan kita. Ini benar jalur kita. Sudah. Yakin saja. Nah hadirin khatimah rahimakumullah, Nabi beres dengan Isra Mi'rajnya, dapat kualitas keimanan yang luar biasa, maka Nabi pastikan pribadi-pribadi orang yang hijrah adalah orang-orang yang telah ditularkan oleh Nabi hakul yakin. Jadi mereka pun semua adalah hakul yakin. Bisa terlihat dari sahabat Bapak Ibu. Pertama misalkan, waktu mau hijrah, kan mereka punya harta Pak, rumah, tanah, ya mungkin ternak, sawah, kebun, itu kan tanah-tanah yang dimiliki oleh orang-orang Mekah. Ketika Nabi bilang, ayo hijrah, otomatis Pak, tanah nggak dibawa, rumah nggak dibawa, ternak sekalinya dibawa, sekedarnya saja. Karena kalau mereka ketahuan pergi, pasti nggak akan diizinkan. Jadi terus harta yang mereka punya di Mekah bagaimana? Jadi tinggal sudah. Nggak ada yang dibawa. Makanya orang-orang kaya yang tinggal di Mekah kayak Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan datang ke Madinah jadinya orang miskin. Karena nggak ada yang bawa harta. Dan itu kalau tidak hakul yakin, nggak mungkin orang bisa pergi meninggalkan hartanya, pergi ke sebuah tempat yang di tempat itu belum tentu mereka akan mendapatkan kesuksesan. Tapi modalnya yakin, karena Nabi bisa meyakinkan gitu Pak. Udah hijrah aja, tinggalkan semua. Makanya Abdurrahman bin Auf datang ke kota Madinah, ditawarin, kamu mau rumah? Ah enggak. Mau tanah? Ah enggak. Berarti kan Abdurrahman bin Auf gak punya rumah, gak punya tanah, Pak. Makanya ditawarin. Ah enggak. Atau mau istri, saya punya istri 2 nih. Saya ceraiin 1. Sampai segitunya. Kata Abdurrahman bin Auf, gak usah. Tolong tunjukkan di mana pasar itu aja lah. Kenapa kok ditawarin dengan kalimat-kalimat tadi? Karena mereka gak punya rumah, gak punya tanah, gak punya pasangan gitu berapa. Saking miskinnya tuh Pak. Nah hadirin khatimah rahimakumullah, tapi ternyata para sahabat siap dengan hijrah. Di antara alasan Nabi kenapa harus perang Badar, Bapak Ibu, itu untuk mengambil kembali harta yang dirampas oleh orang-orang Quraisy ketika kaum muslimin hijrah ke kota Madinah. Jadi perang Badar mengambil harta musuh itu tidak dalam rangka ngerampok gitu. Itu ingin merampas kembali, merebut kembali harta yang sudah dirampas oleh orang-orang Quraisy. Tanah orang-orang muslim diambil, rumah orang-orang muslim diambil, ternak diambil, harta diambil. Hijrah ke Madinah nggak bawa apa-apa. Orang-orang Quraisy Pak membawa hasil tanah tersebut, hasil rumah tersebut dibawa ke negeri Syam untuk dijual. Dengan membawa 2.500 ekor unta lengkap dengan segala macam barang-barangnya. Dikawal oleh 40 orang. Pemimpinnya Abu Sufyan bin Harb. Nabi dengar informasi itu. Kata Nabi, itu harta punya kita itu. Yang dibawa ke negeri Syam. Mau dijual ke negeri Syam. Pulang mereka dari negeri Syam. Kita rampas kembali harta kita. Itulah alasan kenapa terjadinya perang Badar. Jadi kalau nggak hakul yakin, nggak mungkin Pak mereka bisa meninggalkan Mekah. Apalagi ada orang yang betul-betul hatinya tertaut dengan Mekah, Pak. Tapi yang mau nggak mau harus pindah ya pindah. Jadi Nabi harus punya kualitas keimanan yang maksimal dan memang harus punya ya, karena seorang Nabi dengan pengalaman spiritual bernama Isra dan Mi'raj bisa meyakinkan para sahabat sampai mereka pun punya kekuatan iman yang luar biasa. Ya samalah dengan Nabi, ulaika humul mu'minuna haqqa atau hakul yakin. Yang kedua, hadirin ikhwati rahimakumullah, persiapan Nabi adalah saat hijrah, Nabi harus punya konsep. Karena kalau Nabi nggak punya konsep, mau hijrah ini kayak gimana, kacau. Jadi Nabi harus punya konsep. Saya kasih perbandingan Bapak Ibu. Hijrah Nabi pertama kali kan bukan ke Madinah, tapi ke negeri kemana Pak? Hijrah Nabi
Kan Nabi hijrahnya ke Madinah. Nah, sebelum ke Madinah, hijrah Nabi kemana? Yang diusir ke Taif. Kita sebut saja, sukses tidak sukses? Tidak sukses. Kenapa? Minim konsep. Tidak banyak konsep yang Nabi sampaikan dan Nabi tegaskan di situ. Karena berangkat hanya 2 orang saja. Itu pun tujuannya cuma 1. Kali aja ada yang menerima Islam. Kali aja. Beda dengan hijrah ke kota Madinah, ini full konsep. Rencananya matang sekali. Rapih sekali. Nabi ngatur rencana, Pak, 1. Sebelum berangkat, harus malam-malam. Yang kedua, Pak, kalau lihat peta, Mekah, Madinah, Syam. Itu kan Madinah itu di utaranya Mekah. Tapi malam itu, Nabi tidak langsung ke Madinah. Tapi mundur dulu ke selatan. Padahal kota Madinah itu di utara Mekah. Tapi waktu malam itu Nabi nggak langsung ke Madinah, nggak langsung lewat utara. Tapi ke selatan dulu. Kenapa kok jadi mundur ke selatan? Itu kan arah Yaman, bukan arah Madinah. Untuk mengelabui orang-orang Quraisy supaya mereka tidak memprediksi jalur perjalanan Nabi saat hijrah. Dibikin ngecoh dulu. Itu kan strategi. Sematang itu Nabi kemudian ngatur hijrah. Jadi malam-malam berangkat. Bahkan nyiapin orang untuk gantiin Nabi di dalam rumah. Namanya Ali bin Abi Thalib. Sudah gitu ke selatan dulu. Berdiam dulu di gua, Sur itu kurang apa Pak Rafi? Belum lagi Nabi nanti nyiapin guide, penunjuk jalan, dan penunjuk jalannya masih bukan muslim, orang musyrik tuh penunjuk jalannya. Jadi dalam konteks hijrah ada jasa orang musyrik di situ, di mana beliau menjadi penunjuk jalan, karena jalur hijrah tidak boleh jalur yang biasa dilewati orang Mekah ke Madinah, itu tidak boleh. Karena kalau lewat jalan yang umum atau jalan biasa, itu pasti gampang di sabotasenya, gampang dikejarnya, dan percuma kalau begitu. Jadi Nabi harus pilih jalan yang jalan tersebut jarang dilalui dan hanya sedikit orang yang tahu, termasuk Nabi tidak tahu rute jalan itu. Maka Nabi nyiapin penunjuk jalan. Serapi itu, Pak. Beda dengan Taif. Jadi Nabi punya persiapan matang secara manusiawinya. Sampai hadirin ikhwati rahimakumullah, Nabi harus nyiapin pengembala kambing supaya jalan mereka itu di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dibayar oleh Abu Bakar, kamu harus jalan di belakang kami. Tujuannya 1, Pak, untuk menghilangkan jejak kaki onta yang dinaiki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, supaya jejak kakinya itu kabur karena banyak jejak kaki kambing. Rapi betul Pak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi milih malam, Nabi pilih teman, Nabi nyiapin teman, Nabi memerintahkan Ali, Nabi minta guide, Nabi menunjuk ada pengembala kambing, itu serapi itu. Itulah konsep orang mau hijrah. Jadi selain punya iman, punya kualitas iman, dia harus punya konsep. Mau kayak gimana hijrahnya? Karena kalau hijrah nggak punya konsep, dia nggak punya tujuan, kacau, Pak. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ngasih guidance, Pak. Kata Nabi, siapa yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka dia hijrah karena Allah dan Rasulnya. Siapa yang hijrah gara-gara dunia, Allah kasih dunia, tapi tidak dengan pahala di akhirat. Siapa yang hijrah pengen istri, pengen perempuan, monggo Allah kasih tuh perempuan, tapi pahala di akhirat enggak dapat. Itulah hadis arba'in nomor 1 tentang innamal a'malu binniyat, itu ngomongin hijrah. Itu guidance Nabi supaya hijrah punya konsep, punya tujuan, punya strategi, punya pencapaian itu. Nah, Nabi ketika ke Madinah konsepnya matang sekali. Sebelum hijrah, Pak, Nabi menyiapkan dulu loyalis di kota Madinah. Jadi Nabi sebelum ke Madinah itu nyiapin dulu para loyalisnya. Beda ketika Nabi ke Taif. Waktu Nabi ke Taif, belum ada orang Taif yang masuk Islam. Makanya gagal. Tapi ketika Nabi datang ke kota Madinah, sudah ada 75 orang yang sudah masuk Islam di kota Madinah. Bahkan yang 75 ini, Pak, itu sudah berbaiat, sumpah setia kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kita kenal dengan bai'ah Aqabah 2. Ini konsepnya matang sekali, Pak. Jadi sebelum Nabi hijrah, pastikan dulu mungkin aman Madinah, aman Rasul.
Sudah siap ini 75 orang loyalis kita yang siap membela Rasul. Kalau Rasul datang ke kota Madinah, siap kalau begitu. Beres itu. Saya kasih gambaran ini, Pak. Yang namanya pesawat kalau mau landing itu yang namanya bandara harus steril, Pak. Lapangan itu harus steril. Karena kalau pesawat mau landing masih banyak hewan, orang, mobil, nggak bisa landing, Pak. Hijrah itu butuh memastikan tempat baru itu sudah sangat kondusif. Makanya kalau pakai konsep ini, Bapak Ibu, kalau ingin resign, pastikan tempat yang baru sudah kondusif. Kalau berkaca ke hijrah. Karena Nabi meninggalkan Mekah, nggak langsung meninggalkan Mekah. Kayak Nabi pergi ke Taif, Pak. Waduh, pulang-pulang dilemparin itu. Kenapa? Karena belum ada orang yang loyal di Taif. Sampai kata malaikat Jibril, Rasul doa gih. Biar semua orang Taif dibikin mati oleh Allah dengan ditimpakan gunung. Karena memang nggak ada yang beriman di Taif. Beda dengan Madinah. Jadi kalau mau resign, pindah perusahaan, ya pastikan sudah matang tempat baru. Jangan sampai ucuk-ucuk resign. Kenapa? Bukan tidak yakin akan kemahakuasaan Allah, tapi kita menggunakan strategi sebagaimana Nabi ketika akan hijrah ke kota Madinah. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, kan tidak harus korporat juga kan, bisa juga yang lain. Tapi intinya siap dulu lah, ada yang kondusif dulu lah. Nah, Nabi pergi ke Madinah tuh sudah menyiapkan 75 orang dan mereka sudah berbaiat. Gak kaleng-kaleng, baiknya bai'ah Aqabah 2 tuh siap untuk membela Nabi. Ketika mereka punya anak istri, Nabi datang, mereka akan membela Nabi melebihi pembelaan mereka terhadap anak dan istri. Masya Allah itu. Jadi sudah sangat rapih konsepnya. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, Nabi sudah punya hakul yakin, kemudian sudah sampai pada konsep yang matang, maka hijrah harus dilakukan dalam rangka, Pak. Yang pertama sekali target Nabi adalah membangun jamaah umat muslim. Memastikan agar umat Islam itu berjamaah. Jangan sampai umat Islam musuhan, jangan sampai umat Islam punya gerakan-gerakan separatis. Harus berjamaah. Tidak boleh tidak berjamaah. Hadirin ikhwati rahimakumullah, ini cara Nabi membangun jamaah. Jadi ketika Nabi datang ke kota Madinah, Nabi SAW memulai untuk mempersaudarakan antara muhajirin dengan ansar. Mulai, Pak. Ada persatuan dua entitas kebangsaan. Satu Madinah, dua Mekah. Digabung oleh Nabi dengan ikatan saudara. Targetnya apa? Supaya mereka punya loyalitas tidak hanya kepada Nabi, tapi juga kepada saudara-saudara mereka. Satu. Yang kedua, karena kota Madinah ini baru dan Nabi belajar dari pengalaman, perlu ada orang-orang yang punya kualitas religius yang sangat tinggi. Maka yang pertama kali Nabi bangun apa, Pak, di kota Madinah? Masjid, untuk memastikan ada yang namanya religiusitas personal orang-orang di Madinah. Jadi orang-orang yang hijrah harus yakin dulu kepada Allah Azza wa Jalla. Ustaz, hubungannya apa dengan Isra dan Mi'raj? Salat itu, kata Imam Ghazali, mi'rajul mu'min. Karena ketika kita sedang salat, kita sedang berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla. Itu diambil dari sebuah hadis riwayat Imam Muslim, kata Nabi, kalau ingin buang ludah, Pak, ketika sedang salat, jangan buang ludah ke depan. Kenapa? Karena di depan kita ada Allah. Terus buang ludahnya kemana? Ke samping kiri, ke arah kaki sebelah kiri. Itu kalau mau buang ludah. Jadi tidak boleh ke depan. Kenapa? Karena sedang berhadapan. Saat kita baca Fatihah, Pak, itu kan dialog kita dengan Allah Azza wa Jalla. Ketika kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah jawab, Hamidani Abdi. Ketika kita baca Ar-Rahmanir Rahim, Sana'u alayya abdi, hambaku telah mengulang pujiannya untukku. Itu baca Fatihah saja dialog. Orang dialog pastinya berhadap. Jadi memang sholat nggak bisa, nggak spesial, Pak. Harus spesial, karena itu manifestasi dari Isra dan Mi'raj. Kalau Nabi lihat langsung, kalau kita berhadap-hadapan. Cuman nggak pakai lihat. Tapi yakinlah sedang berhadapan.
hadap-hadap. Supaya nilai sholat kita lebih berkualitas. Maka Nabi bangun dulu masjid. Supaya kualitas religiusitas seseorang, supaya kualitas spiritualitas seseorang itu meningkat dan naik terus. Yang kedua Pak, setelah orang-orangnya religius, maka yang kedua, Nabi ciptakan pribadi-pribadi yang solid secara sosial. Setelah adanya masjid, muncullah keharusan sholat berjamaah. Harus berjamaah. Supaya ada soliditas sosial. Jadi fungsi berjamaah itu satu. Selain pahala 27 derajat, yang pertama kali itu agar kita punya jiwa sosial. Agar kita bisa solid secara sosial. Nah, itu tujuan sholat berjamaah. Ada sebuah fatwa Pak dari Syekh Albani rahimahullahu ta'ala. Ini kontennya Masjid Nabawi ya. Kalau di luar Masjid Nabawi kita tidak tahu. Tapi ini kontennya di Masjid Nabawi. Dulu ini di zaman Nabi. Kata Nabi ini, kata Syekh Albani dalam sebuah penjelasan beliau, di Masjid Nabawi, kalau imam dalam kurung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah selesai sholat berjamaah, kemudian ada orang masbuk, 10 orang, 20 orang, maka yang masbuk tadi tidak boleh berjamaah. Itu di Masjid Nabawi ketika ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dulu. Kalau sekarang kan beda perangkat masjidnya. Dulu itu kalau yang namanya Masjid Nabawi, imamnya Nabi sudah selesai sholat. Masbuk 10 orang, yang 10 orang tidak boleh berjamaah. Kenapa? Karena Masjid Nabawi itu adalah istana negara yang hanya boleh ada satu pemimpin di dalamnya. Kalau ada 2 jamaah, 3 jamaah itu dilarang oleh Nabi. Kenapa? Menunjukkan ada pertentangan kepada imam yang pertama. Tapi ini dulu. Ketika Masjid Nabawi masih ada nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita boleh cek sejarah Pak. Pemimpin di zaman dulu, dia harus jadi imam di Masjid Nabawi. Ketika Abu Bakar jadi pemimpin, imamnya Abu Bakar. Umar. Kecuali orang yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab. Misalkan dalam taraweh itu imamnya Ubay bin Ka'ab. Itu atas perintah Umar. Nah, setelah membangun religiusitas seseorang dengan Masjid Nabawi, dengan Masjid Kuba, yang kedua dibangunlah soliditas sosial. Sholat berjamaah di antara satu-satunya cara agar kita punya hubungan sosial yang sangat baik. Misalkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau sahabat sedang mau sholat, itu Nabi berbalik dulu, Pak. Kan Nabi jadi imam, sahabat lagi jadi makmum. Ketika Nabi mau sholat, Nabi balik badan dulu. Kata Nabi, istau sufufakum, fa inna taswiyatas sufuf min tamamis. Saya tanya dulu, waktu Nabi bilang begitu, mata Nabi ke arah mana? Ke mana, Pak? Ya ke makmum. Nah, yang dilihat dari makmum apanya? Wajahnya, kakinya, atau apanya? Yang kata teman, istau sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis. Yang Nabi lihat Pak, bahu dan wajahnya, bukan kakinya. Jadi bahu dan wajah. Bahu harus rata. Ukurannya di bahu. Dan wajahnya. Kenapa? Karena Nabi ingin memastikan sahabat mana yang sudah hadir dan mana yang belum hadir. Ketika sholat berjamaah. Dicek satu-satu Pak. Kayak apel kalau TNI itu. Belum datang nih si fulan. Si ini juga belum datang. Tapi Nabi nggak mungkin tunggu. Ketika Nabi sholat, sholat saja. Beres sholat, saya tanya Pak. Nabi balik badan tidak? Beres sholat nih, balik badan nggak? Kenapa balik badan? Memastikan jamaah yang tadi nggak ada, sudah ada belum? Atau jangan-jangan yang tadinya ada malah nggak ada. Yang tadi perasaan ada di situ, kok malah nggak ada? Jadi Nabi memastikan itu Pak. Sampai selesai sholat, ada anak kecil nggak ada. Sebelum sholat nggak ada anak kecil, sesudah sholat juga nggak ada anak kecil. Tapi biasanya di satu saf tertentu itu ada anak kecil. Jadi kalau zaman dulu kalau orang sholat itu lapaknya sudah jelas. Ini lapak Abu Bakar. Sampai pintu masuk Nabawi Pak, pintu masuk Abu Bakar itu ada khusus Abu Bakar saja yang punya masuk. Termasuk juga tempat sholatnya. Jadi Nabi sudah tahu ini tempat Abu Bakar, orangnya nggak ada berarti nggak ada. Nah sampai ada anak kecil Pak, kata Nabi, yang duduk di situ anak kecil kemana? Kok nggak kelihatan sholat? Kata sahabat Pak, Rasul dia sedang berkabung. Sepertinya sedang berkabung. Kata Nabi, kenapa berkabung? Ada yang meninggal. Ada Rasul, peliharaannya meninggal. Anak kecil, Pak, punya peliharaan.
mati, berkabung. Ya kan anak kecil salah ya. Kata Nabi, beres sholat kita tengok. Ditengok Pak. Sekarang saya tanya lah, ada anak kecil sedang sedih, tidak sholat berjamaah di Masjid Nabawi, tapi tetap sholat tentunya di rumah, hanya tidak berjamaah. Terus Nabi tengok, ujung-ujungnya lain kali ke masjid lah. Kira-kira bagaimana perasaan si anak? Yang nengok Nabi loh Pak. Kan keren sekali. Ini anaknya diuangkan oleh Nabi Pak. Ini cara Nabi memberikan edukasi kepada umat dalam kurung anak-anak gitu. Nah hadirin ikhwati rahimakumullah, soliditas sosial ini oleh Nabi bangun. Selain mempersaudarakan, Nabi harus bangun satu tempat. Yang tempat itu bisa jadi wasilah kebersamaan, wasilah berjamaah, dan wasilah persaudaraan. Fil masjid. Maka dibangunlah masjid untuk mencapai ke situ. Jadi agak aneh saja kalau ada masjid malah jadi memicu perpecahan, itu jadi aneh Pak. Ini kalau ada. Yang namanya masjid Pak, menyatukan hati, menguatkan barisan, itu fungsi masjid. Jadi kalau ada sebuah masjid di mana saja, kok malah jadi ajang perpecahan, itu aneh. Keluar dari manhaj Nabi itu. Keluar Pak. Ada orang bangun masjid, kok jadi ribut? Berantem. Dan persoalannya macam-macam Pak, macam-macam persoalannya tuh. Kadang-kadang masalah fikih jadi masalah bikin masjid baru tuh. Gara-gara beda fikih, bikin masjid baru tuh gimana ceritanya? Punya jamaah 100, yang satu mazhabnya A, yang satu mazhabnya B, nggak akur. Bikin lagi masjid, tinggal 50-50. Kalau gini Pak, ini masjid 100, Ustadz ini masjid sudah nggak nampung. Kayaknya harus bikin masjid baru. Jadilah 100, 200. Cakep Pak. Ini sudah jamaah timbang 10 orang, berantem, bikin masjid 55. Kan kacau. Gimana ceritanya itu masjid jadi ajang perpecahan. Kadang-kadang persoalannya lucu-lucu aja Pak. Gara-gara zikir, berjamaah, tidak berjamaah, rame. Gara-gara sholat subuh, kunut gak kunut subuh, rame. Akhirnya bikin masjid baru, ya Allah. Masa gara-gara persoalan receh jadi bikin masjid baru? Hadirin ikhwati rahimakumullah, kembali ini Pak, kembali. Jadi Nabi membangun religiusitas orang dengan sholat, dengan Masjid Nabawinya. Sekaligus Nabi membangun soliditas sosial. Kenapa kok harus 2 item itu hadir Ustadz? Untuk sampai pada berjamaah. Untuk sampai pada rapatnya barisan. Harus begitu Pak. Dan yang ketiga, urusan ibadah kepada Allah sudah bagus. Urusan sosial sudah bagus. Tapi ada yang belum maksimal. Kenapa? Masih tergantung ekonominya sama Yahudi. Karena waktu itu pasar Madinah dikuasai oleh orang-orang Yahudi dengan pasar Koinuko-nya. Nabi mengolah, Pak, ini sholat sudah bagus. Hubungan dengan Allahnya sudah bagus. Hubungan dengan sesamanya juga sudah bagus, dengan sholat berjamaah, mempersaudarakan suku muhajirin dan ansar, sudah bagus nih. Bahkan suku Al-Fadl pun bersatu gara-gara Islam. Ini sudah bagus Pak. Tapi belum maksimal. Kenapa? Ekonomi masih tergantung sama orang. Maka Nabi akhirnya menciptakan pasar supaya melahirkan kemandirian ekonomi. Jadi berdikari itu sudah konsep Nabi. Ekonomi berdikari, berdiri di atas kaki sendiri, itu sudah sangat Nabi itu. Akhirnya Nabi bangun pasar. Pasar ini dibangun agar umat Islam punya kemandirian ekonomi. Jadi setelah orang-orangnya religius, setelah jiwa-jiwa sosialnya solid, Nabi bangun kemandirian ekonomi. Bikin pasar. Dan Bapak Ibu semuanya, hanya butuh 2 tahun, pasar Koinuko bangkrut. Tanpa black campaign, tanpa pasang baliho menjelek-jelekan, pasar Yahudi ditinggal oleh pelanggannya. Kenapa? Benefit yang ditawarkan oleh Nabi dengan pasarnya lebih besar daripada benefit yang ditawarkan oleh pasar Koinuko. Ini persoalan benefit mana yang lebih besar, pelanggan pasti memilih yang lebih besar benefit. Itu umum, itu rumus Pak.
Orang-orang akhirnya yang bukan muslim pun kalau belanja ke pasar muslim. Kenapa? Benefitnya banyak. Ini jangan sampai pasar muslim tidak punya benefit. Akhirnya jadi kalah saing. Hadirin ikhwati rahimakumullah, sudah punya kemandirian ekonomi, Pak. Yang keempat Nabi bangun ini. Stabilitas negara. Nabi tidak menciptakan pasar saja, Nabi tidak menciptakan soliditas sosialnya saja, Nabi tidak menciptakan orang-orang yang sangat religius saja, tapi Nabi juga menciptakan negara yang aman, yang stabil, yang punya hubungan diplomatik yang baik. Buktinya apa? Nabi suratin itu. Negara-negara tetangga, imperium besar, Syam, Romawi, dan Persia disuratin sama Nabi. Bapak Ibu bayangkan, kota Madinah segede apa, Pak? Kota Madinah segede apa? Kota Madinah, dibayangin kota Madinah zaman Nabi itu segede apa? Belum punya track record menang perang. Dalam kurung saat itu, Pak. Sampai mengalahkan imperium kan belum. Ya, mengalahkan Quraisy masih terhitung masih biasa lah itu. Mengalahkan Mekah masih biasa. Ini track record perangnya masih terbatas. Tapi berani ngirim surat ke Persia, berani ngirim surat ke Syam, berani ngirim surat ke Romawi, berani ngirim surat ke Mesir, dan isi suratnya ajakan masuk Islam. Pede betul Nabi. Kata Nabi, Heraklius masuk Islam. Kalau ente tidak masuk Islam, ente telah berkhianat kepada orang-orang Arus. Itu kan keren sekali, Pak. Padahal negara kecil. Itu kayak Indonesia nyuratin siapa ini? Keren sekali. Itu kayak orang Jakarta nyuratin Amerika gitu. Masuk Islam dong, Pak. Keren sekali, Pak. Artinya kan di luar nalar, Pak. Nabi punya confidence kayak gitu tuh, Pak. Confidence sekali Nabi. Padahal kota kecil, orang-orangnya pun masih berapa ribu, Pak. Belum sampai jutaan Madinah itu. Tapi pedenya luar biasa. Kirimin surat. Heraklius disobek-sobek surat dari Nabi. Utusannya dibunuh. Bukan Heraklius. Persia disobek-sobek surat dari Nabi dan utusan dari Nabi dibunuh. Membunuh utusan sama dengan itu kayak menciderai kepala negara. Itu konsep hukum internasional. Romawi tidak diapa-apain, Pak, utusannya. Cuman ditolak oleh orang-orang Romawi. Heraklius nolak. Orang Mesir, Pak, sama-sama juga nolak. Tapi minimal orang Mesir ngasih hadiah. Seorang perempuan namanya Maria al-Qibtiyah. Itu hadiah yang diberikan oleh orang Mesir karena mereka menolak ajakan Nabi masuk Islam. Sampai hari ini menjadi hamba sahayanya Nabi. Nanti punya anak dari Maria, nama anaknya adalah Ibrahim. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah. Nabi mampu menciptakan stabilitas nasional, punya hubungan bilateral. Minimal orang Persia, orang Romawi, orang Mesir tahu ada kedaulatan baru yang muncul di Jazirah Arab, namanya Madinah. Minimal itu, branding. Sekarang sudah ada kedaulatan baru, walaupun masih kecil, namanya Madinah, dipimpin oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Branding, Pak, di mana-mana. Terkenal itu kota Madinah. Kenapa? Ngirimin surat Heraklius, ngirimin surat Persia. Itu nggak kaleng-kaleng, Pak, itu. Nggak kaleng-kaleng. Masyhur di mana-mana. Sampai akhirnya, hadirin ikhwati iman rahimakumullah, langkah-langkah strategis Nabi tadi itu melahirkan pencapaian. Berikut pencapaiannya, Pak, sebagai penutup. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Pak, dalam waktu 2 tahun. Saya ulang, Pak, dalam waktu 2 tahun mampu mengalahkan pasukan Quraisy. Padahal, Pak, pasukannya 1:3. Dan itu adalah peristiwa paling memalukan bagi orang Quraisy. 2 tahun yang lalu orang-orang ini diusir oleh Quraisy. 2 tahun yang lalu orang-orang ini dikejar-kejar oleh Quraisy. 2 tahun yang lalu orang-orang ini diintimidasi, dipersekusi oleh orang-orang Quraisy. Itu 2 tahun yang lalu. Tapi sekarang setelah 2 tahun orang-orang Quraisy lari tunggang langgang dalam perang Badar. Sampai waktu perang Badar, awal-awal kata Nabi, dilihat Rasul ada Abu Jahal, Rasul ada Abu Sufyan, Rasul ada Umayyah bin Khalaf, disebutlah tokoh-tokoh Quraisy. Jawaban Nabi, orang-orang Quraisy sedang mengantarkan nyawa para pembesar-pembesarnya. Pede betul, Pak. Disebutin Abu Jahal datang, kata Nabi, tenang. Orang Quraisy sedang mengantarkan nyawa para pemimpin-pemimpinnya. Lihatin aja.
Perang Badar. Dalam waktu 2 tahun. 2 tahun yang lalu jadi pesakitan, terusir dari kampungnya. 2 tahun kemudian memenangkan peperangan. Dan itu Bapak Ibu, didengar oleh orang-orang Arab secara umum. Bahkan non-Arab pun tahu bahwa ada negara yang ngusir rakyatnya, kemudian rakyat yang diusir mengalahkan negara tersebut dalam sebuah peperangan yang jumlahnya 1:3. Perang Badar. Makanya Abu Sufyan paling benci sama Nabi gara-gara setelah perang Badar, maka mereka bikin perang setelah itu di tahun ketiga yang kita kenal dengan nama perang Uhud. Itu jadi perang balas dendamnya orang-orang Quraisy kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 2 tahun menang perang. Hadirin ikhwati rahimakumullah, 5 tahun, 5 tahun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memenangkan perang Khandaq. 5 tahun ini durasi kepemimpinan. Di Indonesia 5 tahun. Itu sudah menang perang Khandaq kalau Nabi. Siapa yang dilawan dalam perang Khandaq? Nabi melawan pasukan musuh dengan nama Ahzab atau pasukan koalisi. Makanya perang Khandaq kadang disebut dengan perang Ahzab. Artinya perang melawan koalisi. Koalisi dari mana Ustaz? 4.000 dari Quraisy dan 6.000 dari Bani Ghatafan. Totalnya 10.000. Sedangkan pasukan Madinah Pak cuma 3.000. Hanya 3.000. 3.000 lawan 10.000. Masih 1:3 ini. Tapi menang. Menang Pak. Sampai orang-orang Quraisy Pak lari semuanya tunggang langgang. Meninggalkan periuk mereka, meninggalkan tenda mereka, meninggalkan kuda-kuda mereka, meninggalkan harta mereka. Kenapa? Habis sama badai pasir malam-malam. Hadirin ikhwati rahimakumullah, bahkan di tahun kelima Nabi bisa menyingkirkan musuh dalam selimut yang sudah lama merongrong kota Madinah dari dalam. Dan akhirnya ketahuan pak belangnya, ketahuan busuknya. yakni orang-orang Yahudi yang dikenal dengan Bani Quraidah. Akhirnya Nabi hukum Bani Quraidah berdasarkan keputusan daripada Sa'ad bin Mu'ad. Jadi bukan Nabi yang mutusin, Pak, tapi Sa'ad bin Mu'ad. Waktu itu Nabi nanya kepada Sa'ad bin Mu'ad, hukuman darimu untuk orang-orang Yahudi seperti apa? Kenapa harus Sa'ad bin Mu'ad, Pak, yang ngasih hukuman? Sesuai permintaan orang-orang Bani Quraidah. Ketika Nabi tanya, kata Nabi, kalian ingin dihakimi oleh saya atau oleh siapa? Sebutkan saja. Kata Bani Quraidah, kami ingin diberikan hukuman oleh Sa'ad bin Mu'ad. Kenapa Bani Quraidah memilih Sa'ad bin Mu'ad, Pak? Dulu bestian. Jadi mereka pikir, masa besti lupa lah. Seenggaknya agak ringan lah hukumannya. Ternyata Sa'ad bin Mu'ad dipanggil, waktu itu berdarah lehernya, kena panah itu sampai ngalir terus darahnya. Gak selang lama setelah itu, Sa'ad bin Mu'ad meninggal dunia. Ketika datang, dipapah, ini permintaan Nabi, kata Nabi, berdirilah kalian untuk menyambut Tuhan kalian. Maka para sahabat berdiri menyambut Sa'ad bin Mu'ad. Ini jadi fikih, Pak. Boleh tidak berdiri menghormati orang? Boleh, itu dalilnya. Nabi lagi yang nyuruh. Sa'ad bin Mu'ad datang, Pak. Nah, oleh Nabi dipanggil untuk ngasih hukuman kepada Bani Quraidah, kata Nabi, berdirilah kalian untuk Tuhan kalian. Berdiri para sahabat. Sa'ad bin Mu'ad lewat, terus kata Nabi, Sa'ad, orang-orang Yahudi, Bani Quraidah ingin dapat hukuman darimu. Silakan tentukan hukumannya apa. Ini keputusan Sa'ad bin Mu'ad, Pak. Memang agak sangar, agak galak. Laki-laki yang sudah balik, pancung semua. Laki-laki yang sudah balik, pancung semua. Cara nunjukin, Pak, balik atau belum baliknya, kira-kira bagaimana caranya? Ditanya satu-satu, udah mimpi belum? Udah mimpi belum kan? Makanya dalam fikih, Pak, dalam fikih, cara untuk menunjukkan balik atau belum balik, satu, mimpi atau belum. Yang kedua, usia 15 tahun atau belum. Yang ketiga, tumbuh bulu kemaluan atau belum. Nah, kira-kira nunjukin orang Yahudi balik atau belum balik bagaimana caranya? Ya gitulah bapaknya. Itu yang sudah balik dipanjung semua. Itu keputusan Sa'ad bin Mu'ad, bukan keputusan Nabi. Tapi kata Nabi, setelah kamu yang diminta, kamu yang kasih hukuman. Tugas saya melaksanakan apa yang sudah kamu putuskan. Itu kata Bani Quraidah. Aduh, ini hanya akal. Menyesal. Kenapa harus Sa'ad bin Mu'ad yang disuruh minta kasih hukuman? Karena kalau Nabi belum tentu begitu, Pak. Belum tentu begitu. Hadirin ikhwati rahimakumullah, Nabi akhirnya dalam waktu 5 tahun
telah mengetahui siapa musuh dalam selimut Nabi. Maka Bani Quraidah diselesaikan oleh Nabi. Beres perang Khandaq, perang Bani Quraidah. Perang Khandaqnya dalam waktu 5 tahun, Nabi bisa mengalahkan koalisi musuh. Hadirin ikhwati rahimakumullah, 2 tahun kemudian, 4 tahun ke-7, Nabi bisa mengalahkan pasukan Yahudi koalisi yang dikenal dengan nama perang Khaybar. Kalah. Dan di tahun yang sama, hadirin ikhwati rahimakumullah, tahun ke-7, Nabi telah mampu penetrasi ke Mekah, masuk ke kota Mekah, bisa tawaf di kota Mekah di tahun ke-7 dengan aman, nyaman, dan damai. Hanya dalam waktu 7 tahun, Nabi bisa kembali bertemu dengan Ka'bah dan tawaf di sekitar Ka'bah. Itulah umroh pertama Nabi setelah Nabi diusir dari kota Mekah. Tahun ke-7. Dan hanya butuh 1 tahun kemudian, Nabi bisa menaklukkan kota Mekah. 8 tahun Pak Nabi diusir, pulang-pulang membawa kemenangan. Itu hijrah Nabi, matang hijrahnya. Yang dibangun apa? Religiusitas orangnya, soliditas sosialnya, kemandirian ekonominya, kekuatan negaranya, kedaulatan negaranya. 4 hal ini sudah tercapai, Nabi bisa menang dalam hitungan waktu. Tahun kedua, perang Badar. Tahun kelima, perang Khandaq, mengusir Bani Quraidah. Tahun ke-7, perang Khaybar. Umroh pertama kaum muslimin saat itu. Tahun ke-8, Futuh Mekah. Hadirin ikhwati rahimakumullah, agak selang lama Nabi dengar-dengar orang Romawi mau nyerang kota Madinah. Sudah dengar mau nyerang kota Madinah. Tapi orang Romawi nyari waktu yang pas. Waktu itu lagi musim, pokoknya lagi musim paceklik parah betul. Logikanya gak mungkin orang ngadain perang di musim paceklik. Kenapa? Logistik terganggu. Maka orang Romawi nunggu musim paceklik selesai. Nunggu musim pacekliknya selesai. Dan Nabi dengar itu. Kata Nabi, hari ini juga kita serang kota Romawi. Hari ini juga kita serang Romawi. Sahabat Rasul, ini lagi posisi repot-repotnya nih kita. Logistik betul-betul terbatas. Kata Nabi, sekarang perang. Kumpulin yang kalian bisa kumpulkan. Kaum muslimin kumpulin, Pak. Ada yang ngasih segenggam gandum. Ada yang ngasih sekian gandum. Ada yang ngasih onta, ngasih segala macam. Berangkatlah kaum muslimin dalam rangka perang Tabuk. Perang Tabuk adalah pasukan muslim yang sedang bergerak menuju Romawi. Hadirin ikhwati rahimakumullah, apa yang terjadi? Romawinya kabur. Kenapa? Kata orang Romawi, ini benar-benar gila. Orang perang itu nunggu aman dulu logistik. Ini di saat paceklik kok ngajak perang? Itu logikanya gimana? Udah daripada kita melawan orang-orang model-model begini, kayaknya nggak alamat menang. Pergi saja. Nggak jadi perang. Makanya Nabi ke Tabuk, 20 hari di Tabuk, tidak ada peperangan dengan orang-orang Romawi. Pulang dalam keadaan menang. Kenapa? Nggak ada lawan. Dan orang tahu semua, Pak. Orang Madinah, jumlahnya nggak banyak, tapi mereka mampu menantang Romawi, dan setelah Romawi ditantang, Romawinya nggak datang. Itu keren, Pak. Sampai kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau sekarang nggak bisa, nanti kita perangi lagi. Sampai Nabi ngutus, ngasih SK, ngasih perintah. Nanti kita akan memerangi Romawi. Panglima perangnya Usamah bin Zaid. Hadirin ikhwati rahimakumullah, Usamah itu sekitar umur 16 sampai 17 tahun. Ini dalam rangka merendahkan bangsa Romawi. Kalian perang dengan orang Islam, nggak usah Abu Bakar yang turun. Nggak usah Nabi yang turun. Usamah yang turun. Anak baru umur 16 atau 17 tahun disuruh mimpin pasukan perang. Kata orang Romawi, model apa lagi ini pasukan? Kemarin waktu paceklik mau perang, kita nggak bisa. Sekarang yang jadi panglima, anak kecil. Kan Umar bin Khattab agak terganggu dengan itu. Kata Umar, masa anak baru kemarin jadi panglima? Kan masih ada kita Abu Bakar. Kata Abu Bakar, ini keputusan Nabi Umar. Nabi sudah tunjuk Usamah. Tidak mungkin Abu Bakar mengganti keputusan Nabi. Berangkat Usamah. Cuman Umar nggak ikut. Kata anak Abu Bakar, Umar kamu diam di sini. Temenin saya. Karena emang kurang nyaman loh dipimpin sama anak kecil gitu, Pak. Yaudah kamu di sini saja. Itu kan terjadi utusan perang Usamah ini kan di era Abu Bakar. Diberangkat oleh Abu Bakar. Jadi ini betul-betul keren lihat. Hanya dalam waktu 10 tahun kurang lebih, singkat cerita,
Nabi telah mencapai pencapaian hijrahnya. Itulah orang-orang yang hijrah dalam waktu 10 tahun. Dia bisa mendapatkan apa yang dulu telah hilang daripadanya. Yang dulu luput, sekarang mereka dapatkan kembali. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, dalam pelajaran bagi kita semua, Pak. Kalau orang sudah pergi demi Allah dan Rasulnya, itu apapun yang hilang dalam proses itu, Allah ganti. Demi Allah, Allah ganti. Dia hijrah, dia kehilangan harta, kehilangan waktu, kehilangan semuanya, Allah ganti. Tapi tadi, punya konsep. Sebelum orang melakukan hijrah. Jadi hijrah jangan sampai tidak atau tanpa konsep. Allah. Sampai di sini Bapak Ibu sudah jam 1. Kalau ada pertanyaan silahkan. Allah. Assalamualaikum. Hakul yakin. Baik. Baik. Salah. Pastinya hakul yakin juga kita bisa capai. Itu ada dalam surat Al-Anfal ayat 2 dan 3. Ada ujung ayat itu, ulaika humul mu'minuna haqqan. Merekalah orang-orang mukmin yang sebenar-benarnya iman. Kan mu'minina haqqan itu ya haqqal yakin. Haqqal iman kan haqqal yakin. Jadi ulaika humul mu'minuna haqqan. Cuman hakul yakinnya umat Nabi tentu tidak sama dengan hakul yakinnya Nabi. Tapi sama-sama hakul yakin, cuman beda standar, beda level. Misal gini lah, ini misal. Seorang guru ketika dia ujian dengan soal yang sama, nilainya harus 100. Seorang murid dengan soal yang sama, dia dapat 50, itu sudah bagus. Karena kalau dia guru harus 100. Dia murid, dia dapat 50 sudah lumayan, Pak. Karena dia nggak bisa dapat 100, kenapa? Bukan guru. Gitu. Jadi 50 pun itu sudah pencapaian yang sangat bagus di level dia. Sama juga dengan anak-anak kita, Pak. Misalkan kita punya anak 5. Yang anak ini nih cerdas dari kecil. Ya nilai dia ya harus tinggi terus. Ya minim-minim peringkat 2, 1 lah. Ada adanya, memang agak kurang maksimal, Pak, secara intelektualitas. Tapi sosialnya bagus, cuman intelektual dia kurang. Bagi adanya dia dapat ranking 10 itu sudah bagus gitu loh Pak. Kan sama-sama dapat ranking cuman beda di levelnya. Nah Nabi hakul yakinnya sudah mubasyaratan, sudah melihat langsung. Adapun bagi umat Nabi hakul yakinnya masih dalam tataran ilmu. Dia hakul yakin tapi masih dalam tataran ilmu. Sampai kalau dia sudah dekat dengan sumber ilmu, sudah dekatnya dengan sumber ilmu. Siapa sumber ilmu? Sumber ilmu siapa, Pak? Siapa yang jadi sumber ilmu? Allah. Allah lah sang sumber ilmu. Karena siapapun dapat ilmu dari. Jadi sumber ilmu adalah kalau orang sudah dekat dengan sumber ilmu, kira-kira dapat bocoran. Itulah yang disebut oleh Imam Al-Mawardi. Jadi Imam Al-Mawardi itu punya kitab namanya Adabud Dunya Waddin. Adab dunia wadin itu adab dunia dan agama. Ditulis oleh Imam Al-Mawardi. Kata Imam Al-Mawardi, ada jenis ilmu yang satu. Jenis ilmu ini harus dipelajari dan dikaji secara maksimal. Namanya ilmu muktasab. Muktasab itu ilmu yang harus dipelajari. Harus ada effort yang kita punya. Waktu yang lama, punya guru, punya diskusi, dialektika, dan lain. Itu namanya ilmu yang muktasab. Yang kedua, jenis ilmu yang kedua, dan hanya 2 jenis saja ilmu itu. Yang kedua, kata Al-Mawardi, ilham ladunni. Di mana ilmu itu diberikan, bukan diusahakan. Nah, siapa yang diberikan ilmu? Yang sudah dekat dengan sumber ilmu. Siapa yang dekat dengan sumber ilmu? Di antaranya para wali. Cuman walinya bukan yang asal-asal ya, ini walinya harus beneran wali. Yang jelas wali nggak mungkin ngaku-ngaku dia. Nah, itu. Yang jelas wali tidak mungkin menunjukkan kewaliannya. Karena wali rata-rata itu malu kalau dia ketahuan sebagai seorang. Jadi kalau ada wali yang suka show up, itu bukan wali. Itu baru GR jadi wali. Karena wali nggak mungkin show up.
Dia pasti diem gitu. Kecuali di perkara-perkara yang sangat krusial dan sangat darurat baru dia tunjukkan. Itu pun bukan sesuatu yang ingin dipublish. Pastinya dia akan minta supaya tidak diceritakan atau dia langsung pergi. Contohnya, Uwais Al-Qarni itu kan bukan sahabat. Karena dia tidak pernah ketemu dengan Nabi. Dia adalah tabi'in. Kalau kita tanya, tinggian mana derajat tabi'in atau sahabat? Jawabannya, sahabat dong. Sahabat kan ketemu Nabi, muamalah dengan Nabi. Tabi'in tidak. Jadi jelas lebih tinggi sahabat secara kualitas. Tapi ada tabi'in, Mbak, yang akhirnya dicari-cari sahabat. Kata Nabi kepada Umar dan Ali. Kata Nabi, Umar, nanti kamu cari orang, anak muda, dia tinggalnya di Yaman. Mungkin nanti sampai ke Madinah. Dia aslinya orang Yaman. Namanya Uwais Al-Qarni. Dia terhalang bertemu denganku karena dia harus ngurus ibunya. Dia punya penyakit warna putih kulit. Apa? Tapi bukan kusta, cuman putih aja. Nah, putih itu sudah mulai mengecil. Pokoknya itulah penyakit kulit gitu kan, yang warna putih itu. Sampai akhirnya warna itu mengecil. Kalau kamu ketemu dengan orang itu, mintalah doa darinya. Disuruh minta doa. Minta didoain. Umar Pak sama Ali nyari itu di Madinah. Sampai akhirnya ada satu momen menemukan orang yang disebutkan oleh Nabi. Umar pertama kali yang datang. Kamu Uwais Al-Qarni? Betul kan? Kamu asli Yaman? Betul. Kamu terhalang bertemu dengan Nabi karena kamu harus ngurus ibu kamu? Betul. Tolong doakan saya, kata Umar. Kata Uwais Al-Qarni, ya Amirul Mukminin Umar, engkau ini kan sahabat. Engkau bertemu dengan Nabi, muamalah dengan Nabi. Aturan juga saya yang minta doa sama antum. Kan gitu logikanya dong. Aturan saya juga minta doa sama antum. Nyari berkah sama antum. Antum kan ketemu dengan Nabi. Kata Umar, saya disuruh Nabi minta doa sama kamu. Akhirnya karena disuruh Nabi ya sudah. Didoakanlah oleh Uwais Al-Qarni. Beres didoain, Uwais Al-Qarni sudah meninggalkan kota Madinah. Dicari nggak ada lagi. Itu wali. Wali itu nggak suka ketahuan. Jadi kalau ada wali-wali yang suka nunjukin dirinya wali, mungkin dia wali murid. Atau wali hakim. Ya. Atau wali kelas dengannya. Pokoknya jangan suka wali lain. Karena wali itu suka gitu. Jadi ngilang. Karena dia nggak mau ketahuan. Gitu. Nggak mau ketahuan kalau dirinya adalah wali. Mungkin nanti setelah meninggal, baru orang akan mengenal dia sebagai wali. Wallahu a'lam. Itulah orang-orang yang dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Mereka kemungkinan besar dapat bocoran dari Allah. Maka ada istilah disebut dengan muka syafah. Muka syafah itu dibukanya tabir oleh Allah Azza wa Jalla untuk sesuatu yang itu bisa menambah keyakinan. Jadi bukan muka syafah ini ujung-ujungnya masalah klinik gitu kan, kesananya masalah bisnis. Enggak, muka syafah itu diperlihatkan sesuatu yang ilmu itu bisa menambah keyakinan bagi diri. Atau dia bisa menularkan keyakinan itu kepada orang lain. Itu namanya muka syafah. Terbukanya ilmu dari hijab-hijab, dari tabir-tabir yang menghalangi gitulah. Jadi ada hakul yakin versi itu. Cuman tetap beda dengan hakul yakin para nabi. Allah. Ada lagi? Sudah cukup? Kenapa? Baik. Hadirin ikhwati rahimakumullah. Hikmah dari hijrah ini saya sih berharap bahwa setiap kita punya kejelasan tujuan bahwa Nabi itu pengen kita ini berjamaah. Jadi kalau pengen Nabi kita ini berjamaah, ya jangan sampai aktivitas kita malah menciderai keinginan Nabi. Pastikan kita punya ukhuwah Islamiyah dan selalu berjamaah kapanpun dan dimanapun. Jangan sampai gara-gara perbedaan pandangan fikih, kemudian terjadi sekat-sekat di antara kita. Jangan sampai gara-gara perbedaan politik, kemudian membuat sekat-sekat di antara kita. Nabi tidak suka kita musuhan, Nabi tidak suka kita ribut. Tolong bersatulah dalam satu barisan di bawah naungan kalimat La ilaha illallah. Selama masih punya kalimat La ilaha illallah, maka kita diwajibkan untuk senantiasa berjamaah kapanpun dan dimanapun. Ormas sebatas identitas silahkan. Jangan sampai ditumpangi penumpang gelap bernama fanatisme. Mazhab sebagai sebuah identitas silahkan, tapi jangan sampai fanatik di dalamnya. Partai politik sebagai sebuah identitas silahkan, tapi jangan fanatik di dalamnya. Karena kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam,
bukan kelompok saya, bukan golongan saya, orang yang hidup dengan asobiyah, fanatisme, orang yang mengajak kepada fanatisme, dan bukan golongan saya, orang yang mati dalam keadaan fanatisme. Bersatu padulah, itulah tujuan hijrah, yakni mencapai kekuatan yang maksimal dengan berjamaah. Mudah-mudahan semakin kuat jamaahnya kaum muslimin, semakin banyak yang dicapai oleh kaum muslimin, entah itu religiusitasnya, entah itu soliditas sosialnya, entah itu kemandirian ekonominya, atau entah itu kedaulatan negaranya. Mudah-mudahan kita bisa berjamaah sehingga bisa mencapai itu semua. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan beberapa baris doa. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita. Kita awali dengan suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.